Cousin, I'm your host Michelle. And I'm your host Kira. Welcome to TCast, a fascinating and resourceful podcast where we discuss ideas and various perspectives from a broad viewpoint. So come hang with us and keep an eye out for more of our episodes. Produced by Section 2 every month. Hi everyone, welcome back to TCast Season 5 Episode 2. Oke, jadi hari ini kita tuh bakal ngebahas apa ya, Ci? Nah, hari ini di episode kali ini nih Ki, kita mau ngebahas sesuatu yang anak-anak muda nih paling penasaran gak sih? Ya gak sih? Kayak ini tuh paling cocok banget buat anak-anak muda kayak kita sekarang, anak-anak SMA. Terutama nih anak-anak kelas 12 yang udah mau lulus nih Ki. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Campus life gak sih, Ci? Campus life ya? Vibes-nya tuh kayak campus life gitu sih. Kayak dunia-dunia perkuliahan, Iya, bener iya. gak sih? Kayak kalian pasti penasaran gak sih? Kuliah tuh beda banget gak ya sama SMA? Ya gak sih Ki? Iya benar. Nah kali ini nih di episode 2 kali ini kita udah siapin guest yang cocok banget untuk kita obrolin tentang dunia perkuliahan. Nah guest kita ini tuh udah menjadi guest TCast selama 3 generasi berturut-turut ya. Dari season 3, season 4, dan season 5 kali ini dia hadir lagi. Nah guest kita ini juga adalah alumni Tiara Kasih yang barusan lulus juga nih guys. Jadi pas banget kita buat ngobrol-ngobrol ya gak sih Ki? Lebih dalam lagi tentang kuliahan. Langsung aja ya kita sambut guest kita, Ci Jacqueline. Hai Michelle, hai Kira, hai teman-teman semua. Perkenalin, nama aku tadi disebut juga, nama aku Gabriela Jacqueline Kartasasmita. Aku baru lulus juga dari Tika Juni kemarin di wisuda. Terus sekarang aku udah masuk kuliah di Binus University. Wede, anak binus nih ternyata nih Ki. Gimana nih kabar Cijek setelah udah lulus SMA masuk ke dunia perkuliahan nih, gimana rasanya? Aku so far sih good ya, kayak baik aja, belum yang mikirnya sampai gimana. Tapi ya stres-stres dikit pasti ada lah kalau udah masuk kuliah. Karena kan kulturnya itu kayak beda banget kan dari SMA ke kuliah gitu. Sebelum kita dig deeper, aku mau tahu dong, Cici ambil jurusan apa di Aku Binus? kebetulan di Binus Marketing Communication. Oh. Di marketing communication tuh ngapain aja sih, Ci? Apa ya jelasin ya, kayak namanya juga communication ya, pasti banyak ngomong gitu kan. Jadi paling aku kayak banyak mungkin presentasi, belajarnya tentang gimana kita ngobrol sama orang, tahu orang gitu-gitu sih, lebih sebatas. Terus gimana cara kita mau marketing suatu mungkin atau nanti brand atau apa gitu ya kan. I Oh see. gitu. Nah kalau misalnya Cici tuh sure bener-bener kayak pasti banget nih aku mau ngambil jurusan marketing communication ya. Iya. Itu gimana cara Cici kayak aku klik banget nih sama jurusan ini nih? Jujur aku kayak emang sih aku dari SMA tuh emang pasti bingung gak sih kayak nanti kuliah mau ngambil apa sih jurusannya. Itu yang relate sama semua anak SMA gitu gak Kayak sih kita pasti. sekarang juga masih Iya kan, bingung gak masih sih? bingung kan. Aku juga gitu, tapi aku kenapa aku bisa klik gitu dengan jurusan ini? Sebenarnya aku pengennya lebih ke ilmu komunikasinya sih, jurusan ilmu komunikasi. Tapi karena aku tahu aku memilih kampusnya itu Binus University dan gak ada bener-bener jurusan yang ilmu komunikasi, jadi aku memutuskan untuk marketing communication gitu. Sebenarnya ada juga selain marketing communication, kan departemennya communication, tapi ada jurusan yang di lain itu kan. Nah, aku tapi lebih memilihnya marketingnya gitu. Oh, jadi tapi kalau misalkan ada kayak university yang benar-benar ada ilkomnya, Iya, Cici mau ambil. aku bakal ilmu komunikasi gitu. Bakal ngambilnya jurusan itu gitu. Tapi milih binus. Milih Binus Tapi nih. mau ilkom. Mau ilkom, cuman ilkom di Binus itu kan bukan bener-bener jurusan ilmu komunikasi kan. Komunikasi itu ada marketing sama aku lupa satu lagi apa gitu. Kayak jurnalistik gitu. Nah, aku lebih memilihnya marketingnya gitu. Jadi sekalian belajar juga nih tentang marketing gitu. Sih. Cici cita-cita jadi apa? Maaf kalau boleh tahu. Aku cita-cita, sumpah sebenarnya jujur, aku tuh dulu pas masih SD gitu, aku tuh berpikir kalian kayaknya gak bakal ini banget, kayak aku pernah pengen jadi guru guys.
Guru. Iya, kayak aneh banget gak sih pemikiran aku. Pengen jadi guru, tapi sekarang kayaknya ya nggak masa udah nggak mikir gitu lagi gitu. Aku cita-cita sejauh ini pengen bisa, kalau udah masuk marketing ya pengen marketing sesuatu produk atau sesuatu perusahaan nanti yang jauh lebih baik gak sih ke depannya gitu kan. I see. Oh, tapi nggak milih yang jurusan yang bisnis apa tuh? Oh, C banyak apa? ya, ada business creation, Ya, yang kayak bisnis. gitu. Nah itu aku nggak minat sih sebenarnya dari situ. Di situ tuh nggak minat. Oh. Jadi daripada masa nggak minat terus dijalanin, aku takutnya jadi pressure ke aku juga, jadi berat gitu kan. Beban Jadi gitu kayak ya. buat apa gitu. Tapi mau bikin bisnis sendiri. Pengen, cuman ya Tapi kalau ambil nggak business itu, creation? enggak. Cuman mau aja, memarketingnya aku suka. Cuman kalau bikin bisnisnya mungkin gak semua orang bisa kali ya. Aku harus Ya, butuh benar, belajar benar, gitu. Cici ada tips gak sih biar kayak kita tuh nggak salah pilih jurusan atau nggak salah pilih Iya. bagian gitu ya. jurusan itu. Mungkin aku ceritain pengalaman aku sedikit gitu Ya, ya. boleh. Kenapa aku bisa klik banget tadi sama kayak communication gitu, berhubungan dengan ngobrol sama orang. Aku tuh suka banget tahu orang gitu. Aku tuh suka kayak tahu diri orang kayak gimana gitu. Jujur aku mulai itu dari SMP, aku pernah jadi MC pertama kali. Itu aku takut banget sampai keringet dingin, deg-degan, mampus gitu, kayak ragu gitu, takut nggak bisa. Kayak jadi MC, terus dari situ aku ngerasa kayak aku kok suka banget nih jadinya kayak ngomong gitu kan, pengen ngomong gitu. Terus akhirnya sebenarnya dari organisasi itu guys, jadi kayak organisasi itu penting banget. Jadi kayak itu yang membuat kamu jadi tahu apa hobi kamu di dalam diri. Dari situ aku baru tahu, iya aku berarti suka nih sama ngomong orang segala macam. Terus di rumah juga suka yang ngobrol bla bla gitu, kayak terbuka sama orang segala macam. Nah dari situ aku kayak, wah kayaknya komunikasi tuh jurusan yang kayaknya cocok deh buat aku dibandingin kayak bisnis gitu-gitu kan, gimana gitu kan aku. Jadi dari situ aku baru aku lihat dulu nih bertahun-tahun kayak bener gak sih ini jurusan ini bener klik sama aku gitu kan. Ternyata emang Tuhan mengizinkan aku di jurusan itu, komunikasi gitu. Jadi kayak mungkin kalau tips dari aku buat temen-temen yang masih kayak bingung gitu kan buat milih jurusan, cari passion kamu apa gitu. Mungkin emang sekarang anak sekarang ya aku nggak tahu kalian gitu kan, masih bimbang ya. bimbang gitu kan. Kalian juga tadi kayak ngomong sampai sekarang aja kita masih belum tahu gitu kan. Benar. Nah itu tuh harus dicari tahu dari sekarang gitu loh. Dan aku bilang kayak jangan ngikut-ngikut temen sih, itu tuh paling penting banget. Karena kalau ngikut-ngikut temen tuh jadi ini loh, jadi apa namanya, apa ya, jadi malah kalian tuh jadi beban gitu loh buat diri kalian. Benar. Istilahnya gitu, kayak jangan mematokkan diri kamu sama orang lain gitu, karena beda gitu. Kayak aku juga bisa aja sebenarnya kayak jadi masuk jurusan computer science gitu kan, apalagi sekarang kan teknologi kan. Iya. Ya kan, Iya. sebenarnya pengen nggak dibilang pengen masuk komputer, pengen, cuman emang nggak passion gitu, jadi nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau jurusan tuh emang tergantung orang-orang gak sih? Betul. Kayak kalau mau mah semua mau gak sih? Pasti mau dipelajarin, mau pasti, Tapi tapi bisa atau enggaknya iya, bisa gitu itu ya. enggaknya ya. Tapi Cici kan suka belajar maksudnya suka apa bilangnya tadi ya, belajar orang gitu. Iya, Maksudnya maksudnya kayak kenal orang. Kenapa nggak ambil psikologi kalau kayak gitu? Nah aku kayak kalau psikolog tuh kan lebih apa ya, aku juga pernah sempat kepikiran untuk pengen ngambil itu. Cuman aku juga mikir kayak kalau psikolog tuh kayak terlalu ini banget ya. Aku takut kayak diri aku belum bener, nanti aku mikirin orang lain tuh jadi ini kan, Iya, gitu ntar kan. Nah, jadi psikolog butuh psikolog. Iya kan, aku juga pengennya cuman yang sekadar communication aja gitu, kayak ngobrol aja gitu sama orang. Aku suka kayak gitu. Gitu. Ya aku kayak jadi MC atau kayak undang podcast gini, aku suka. Seneng Pasti. Sama Ki. Apa jangan-jangan kita nanti juga kayak Cici kayak Oh ya bisa jadi kalian kayak mungkin kalau suka podcast apa mau masuk communication ya. mau nggak kamu kalau ke Harus bisa ngomong ya, pintar ngomong. Kalau aku sih untuk ilmu komunikasi sendiri kayaknya belum Belum ya. dapet kepengen, ya? belum Ci. Kalau Cici? Aku pernah kepikiran jujur sih, tapi kalau karena aku ngerasa kayak aku kalau ngomong tuh bawel. Iya, bawel Orangnya kan. bawel Bawel. banget. Jadi kayak wah Ilkom nih kayak cocok. Gitu bener-bener. Nah aku juga mau ambil psikologi, makanya aku nanya Cici kayak Cici better mana gitu. Kalau aku berpatok kayak aku kan suka nih kayak MC gitu-gitu. Kayaknya kalau psikolog kayak nggak ke arahnya begitu deh gitu kan. Iya, Aku jujur kayak di BINUS juga ngambil UKM gitu, atau apa ya istilahnya kayak klub ya.
kalau di kalian gitu. Kegiatan mahasiswanya juga yang berhubungan dengan podcast, MC, news, yang berita segala macam. Jadi yang berhubungan sama banyak orang gitu. Aku suka banget gitu. Nah, Cici lebih prefer jadi anak SMA atau anak kuliahan? Aduh, kalau ditanya Berat nih. sekarang aku pasti siapa sih kalau yang udah kuliah nggak mau balik ke SMA. Jujur kalau misalkan denger dari guru-guru kayak udah nikmatin dong masa SMA segala macem, itu bener banget sih guys. Jujur aku baru ngerasa banget sekarang kalau aku jadi anak kuliahan. perbedaannya apa tuh? Jadi anak kuliahan sama anak SMA? Nah kalau perbedaan ya pastinya kalau apa nih, mau yang dari kayak senengnya dulu atau dari sedihnya dulu senengnya nih? dulu ya, boleh, biar kita naik Dari dulu se- ya adrenalin ya. kita. Kalau dia senengnya pastinya kalau kuliah bebas banget, literally yang bener-bener bebas gitu kan. Jadi kayak kalian tuh udah nggak terpatok dengan aturan, istilah gitu. Karena aturannya udah nggak ada. Bukan, kalau di sekolah apa sih tetap ada aturan dong, kayak pakai pakaian sopan gitu mah tetap dong ya kan. Maksudnya kalau di SMA itu kan masih yang kayak pakai seragam, harus iya. datang tepat waktu segala macam. Kalau di kuliah mau kamu telat emang peduli dosennya? Iya, Gitu. justru rugi Bebas kita kan? ya. Itu rugi kalian gitu kan. Sebenarnya lebih ke depend on yourself aja gitu loh, memanage diri kita sendiri tuh kayak gimana sih gitu. Istilahnya kan kuliah kan. Nah itu lebih kebebas gitu kan pakaiannya. Aduh udah sekarang aku udah di tahap udah bingung banget milih baju ya. Saking aku udah kayak sebebas itu, udah aku udah bingung gitu. Nah terus kayak boleh apa ya, kalau kita kayak berkutek segala macam ya enak kan gitu kan. Cat rambut boleh ya? Boleh cat rambut, ada yang warnanya pirang segala macam. Kalau di bis beda-beda lah pokoknya. Nah kalau misalkan di apa ya, misalnya kalau di SMA kan kalian nggak boleh kan, maksudnya masih ada aturan satu ini apalagi kalau aku inget kalau zaman-zaman mau naik kelas gitu kan pasti ada di itu kan, dikasih tahu aturan-aturannya gitu kan, biasa wali kelas bacain. Nah kalau di kuliah kan nggak ada guys kayak gitu. Paling gitu enaknya kan, bebas. Nah, kalau sedihnya nih. Aduh kalau sedihnya pasti ya lebih berat. Kayak kalian, aku nggak tahu kenapa ya, aku ngerasa kayak aku setelah lulus dari SMA terus aku masuk ke perkuliahan nih, aku tuh ini apa namanya, kayak ngerasa kok aku lebih kayak memikirkan ke depannya banget gitu loh. Jadi kayak masa depan aku tuh kayak jadi bentar lagi gitu. Kayak aku udah di tahap aku udah mikirin kayak gitu. Mungkin kalau SMA kalian apa sih mikirinnya, masih exam, masih UAS, Masih yang kayak tagihan, main-main gak sih kalau iya mau SMA? nongkrong segala macam. Kalau misalnya ada kalian bilang kayak anak kan kuliah lebih bebas, bisa nongkrong, lebih ada waktu. Jujur itu emang bener, tapi kalau di aku kayaknya enggak sih gitu. Emang ada waktu untuk nongkrong kayak di jam kosong gitu kan. Tapi kayak justru jam kosong itu buat aku untuk ngerjain tugas-tugas aku gitu. Jadi kalau dibilang padet apa enggak, iya padet gitu. Tapi kayak ya itulah ada begitunya gitu kan. Nah terus apalagi nggak enak ya, paling nggak enaknya kalau dosennya mungkin yang kayak sebenarnya kita nggak cocok gitu sebenarnya sama dosen, tapi kan kita harus mau nggak mau kan dia ngajar kita gitu. Iya benar-benar nggak Terus, bisa milih-milih iya ya. kan? Terus kalian juga masih dikasih tahu kalau sama guru kayak kerjain tugas ini belum nih deadline-nya, masih dikasih tahu namanya gitu-gitu. Masih dikasih nilai plus kadang kan. Kalau ini aduh di kuliah udah enggak, kayak ya ini nggak kerjain ya udah C. Nggak kerjain gitu kan, kayak lebih begitu. Jujur aku emang sekarang belum ada nilai sih, belum, karena aku baru kelar UTS juga kan. Nah maksudnya belum tahu nilainya gitu. Cuma kalau tipe-tipe dosennya udah lebih mengenal sih gitu kan. Nah, Jadi ini harus Cici kayak bilang kan katanya jadwalnya padat nih. Heeh. Itu Cici sekarang bisa ikut podcast nih. Emang jadwalnya lagi kosong apa Nah gimana sebenarnya jadwal padat tuh sebenarnya tergantung jurusan juga sih. Kayak tergantung jadwal kuliah gitu kan. Kalau aku biasanya seminggu 3 kali doang masuk, tapi 3 kalinya itu padat. Jadi kayak aku bisa jam 7 pagi sampai jam 7 malam baru kelar. Terus jam 7 sampai jam 5. Tapi jam kosnya emang panjang ya? Cuma kan karena aku jaraknya agak jauh sama rumah gitu, maksudnya nggak terlalu deket, jadi aku nggak mungkin pulang gitu kan. Jadi aku pasti stay di BINUS, atau enggak aku main sama temen, atau enggak kayak ngerjain tugas gitu. Jadi ngisi waktu aku gitu buat untuk kayak gitu. Tapi kalau selain jam kosnya main, kerjain tugas, Cici bakal ngapain lagi? Biasa ada ngobrol sama kakak tingkat kayak gitu. Jadi sebenarnya itu penting loh guys, kalau kalian bersosialisasi di kuliah, karena kalian jadi banyak tahu kan. Karena kakak tingkat itu kan lebih
udah tahu dulu nih gitu Iya. kan kita kan masih baru istilahnya kayak masih maba kayak kamu lah gitu masih kelas 10 kan kamu baru kan Senior. jadi nah Senior. takut juga ya Michelle ya kan kayak gitu jadi kayak banyak tahu gimana sih dosen ini pengen tahu dong kayak materinya susah gak sih cara belajarnya gimana sih perlu nyatet gak sih di kelas perlu denger apa gitu Gali informasi dulu gitu Cara belajar di kuliah tuh beda berarti ya di SMA so. beda banget jujur aku sekarang lebih harus banyak baca sih karena referensi nyari-nyari di web gitu kayak dosen cuman ya emang kita dapat PPT kok dapat presentation dari dosennya kayak ada nih tentang ini tapi jangan kalian kira kayak maksudnya kayak kalau tugas atau apa sesuai dengan PPT-nya enggak justru kita kayak malah nyari referensi lain gitu harus nyari gitu kayak yang diomongin sama dosen kayak sesuai gak sih sama tugasnya gitu kan kayak kita harus nyari juga gitu tetap aja Tapi biasa dosen-dosennya tuh suka ngasih tugasnya yang kayak apa jauh dari materi yang Enggak sampai sih. harus cari sendiri gitu. enggak tapi biasa tugasnya itu logika sih Oh, jadi logika. maksudnya kalian kayak harus memikirkan di kehidupan sekarang tuh kayak gimana gitu studi kasus relate gitu iya ya. studi kasus Oh, studi gitu kasus. logika Iya. gitu. Dosennya suka ngasih tugas kayak mendadak gitu gak sih? Kayak malam-malam misal Cici udah di rumah terus Atau tiba-tiba posting tugas gitu atau ngasih tugas. Atau Iya, dosennya kayak gitu. tiba-tiba nggak masuk ada kelas. gitu. Aku sering dengar itu loh juga, yang itu. iya kayak gitu Itu kayak beneran terjadi gitu. beneran terjadi aku juga udah kelas pengganti udah berapa kali aku ya udah 2 kali gitu kelas pengganti karena dosennya alasannya sakit lah atau kayak ada urusan izin aku pernah jujur aku kayak pada saat itu aku kelas jam 7.20 kan dosennya itu baru ngabarin jam 5 pagi jadi kadang kan kalau ada orang udah siap-siap gitu kalau rumahnya jauh kan pasti Iya, siap-siapnya dari di jam segitu kan pagi-pagi. terus ada yang udah malah udah nyampe kayak Yang ke PP Bina. yang biasa iya tuh. gitu kan kasihan banget gitu kan terus kita nggak tahu sebenarnya kita di absen apa enggak kok belum ada jam penggantinya jadi kita harus cari tahu sendiri gitu loh kayak harus datang ke dosennya ngechat dosennya belum lagi kalau nunggu balas chatnya lama segala macem jadi kayak susahnya di situ sih. Terus Cici kalau misalkan di kuliah tuh ini nggak? Kan Cici dulu OSIS kan? Oh iya OSIS. Nah di kuliah tuh ada nggak sih yang kayak gitu? ada organisasi teman aku nggak ikut ke OSIS ya banget tapi aku ikut lebih ke klubnya UKM-nya gitu. Oh, UKM sama OSIS tuh beda. Oh di Kalau- sana sebutannya apa sih? OSIS juga nggak? Apa ya BEM BEM ya? biasa BEM kan. Kayak beda sih aku nggak ikut jujur sekarang semester 1 aku masih istilah kayak masih pengenalan kampus aja jadi aku belum ikut sampai ke masuk ke organisasi kemarin baru ngumpulin CV buat istilahnya ada satu UKM di BINUS namanya BINUS TV itu yang tadi aku bilangnya berkaitan dengan news segala macam gitu MC segala macam nah aku baru ngumpulin CV cuma belum wawancara jadi aku nggak tahu gitu belum tahu. Cici tuh sekarang kan ngambilnya apa? Tadi marketing marketing communication. communication. Itu tuh lebih banyak praktek apa materi terus gitu kalau belajar? Nah itu sebenarnya agak berkaitan. Jadi sambil belajar sambil praktek karena kita presentasi. Bener-bener kayak hampir semua mata kuliah aku itu presentasi. Jadi yang kerja sama diskusi sama temen-temen yang kayak gitu-gitu. Mungkin emang harusnya sekarang ya di generasi kita kayak gitu sih cara ngajarnya gitu kan. Guru dosennya pasti yang ada dosennya yang cuman ayo misalnya masuk ke kelas cuman kayak ayo kelompok siapa sekarang terus dosennya duduk cuma dengerin kayak gitu Itu berarti prakteknya di kelas doang ya? bener-bener di kelas ya karena aku baru semester 1 kan jadi maksudnya aku baru ngerasainnya gitu terus belum ngerasainnya seberat itu kuliah juga jadi aku masih yang kayak middle gitu lah Masih istilahnya. kayak agak chill tapi agak berat. ya betul Tuh kalau UTS kayak kita gak sih, Ci? UTS yang kayak UTS bener-bener paper. paper kalau aku TS kebetulan dari 8 mata kuliah kalau nggak salah 8 mata kuliah 2-nya online selebihnya itu onsite. Kalau coba aku pengen nanya kalian kalau kalian lebih prefer online atau onsite? Onsite. Onsite. Kalau kamu Onsite. onsite ya? Oh ya, soalnya kan kalau aku waktu itu sebelum itu kan dikasih tau kayak aduh ada online nih seru juga ya kan kalau online kan enak kan kita kan bisa Iya, nggak bisa kesana ngeliat. ya. Terus udah gitu deadline untuk aku ngumpulin online tuh 7 hari loh Seminggu. seminggu. Jadi nggak hari itu gitu. Ya kan enak kan sebenarnya kalau Enak dipikir banget enak dong. nggak pasti kan lebih pengen online kan. Tapi ternyata pada saat aku udah ngejalanin kuliah ini oh my god onsite itu kayak lebih enak daripada online Kenapa tuh? karena online tuh aduh aku harus soalnya tuh agak lebih rumit
Plus karena kan deadline 7 minggu. Kita bisa baca referensi jadi banyak banget. Terus kita harus nyari referensi, daftar pustaka yang harus baca segala macam gitu. Emang sih kalau onsite juga kita sebelum itu kita belajar gitu kan, kita nyari. Cuma kalau onsite kan lebih pertanyaannya kayak menurut aku ya, kalau yang dari pengalaman aku lebih bisa masuk nalar aja gitu. Jadi aku lebih bisa ngerjain aja gitu istilahnya. Cuman belum tahu ya nilainya ya. Cuman kalau dari aku kayak gitu sih. Amin dong, bagus ya. Kita aminin saja Amin, nilainya semoga bagus ya, ya. semoga. Kalau ada nggak sih kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala lain, misalnya kendala di waktu, atur Cara waktu manage gitu. waktu mungkin ya. Iya, ada Nah nggak? itu tuh penting banget tuh, manage waktu. Kan tadi aku juga bilang kayak udah kuliah gini kayak harus tergantung sama diri kita sendiri gitu kan. Kayak kita nggak bisa jujur kayak orang tua aku juga udah bukan yang kayak dulu lagi gitu, yang kayak Cek kamu mau ini apa, maksudnya kayak masih di istilahnya masih disuapin Diatur. gitu ya istilahnya. Kalau Ah. kayak sekarang tuh harus udah bisa atur sendiri gitu loh. Oh ya, ke kuliah nih jam 9, berarti gue harus bangun jam berapa, gue harus makan jam berapa, gue harus siap-siap jam berapa, nggak boleh sampai telat. Jarak waktu gue kesini ke kuliah berapa menit, bisa gitu kan. Jadi harus atur sendiri. Terus plus kalau misalkan nih ada tugas ini tugas itu, kapan gue harus ngerjain, deadline-nya kapan, gue harus mepet apa enggak nih ngerjainnya. Nggak boleh dong, nggak boleh mepet. Kalau tugasnya harus yang kayak wawancarain orang segala macam, emang bisa mepet gitu misalkan, enggak kan. Ya karena kan kalau kita anak-anak SMA ya sekarang, tapi jujur sih aku sendiri pun kayak aku kalau ngerjain tugas yang kayak H-1 aja lah. Itu udah nggak bisa di kuliah. Itu kalau di kuliah nggak bisa ya berarti? Nggak bisa. Kalau Bener-bener harus nyicil. berarti. bener-bener harus nyicil. Bisa H-1, cuman takutnya kalian tuh jadi depresi sendiri gitu loh. Jadi kayak aduh gue belum kelar gitu loh, teman-teman gue udah gitu istilahnya kan. Makanya milih temen di kuliah itu juga penting gitu. Soalnya kalau SMA kita H-1, lu udah belum? Belum juga nggak apa-apa gitu Iya kan gitu tuh. Sebenarnya kuliah juga bisa begitu. Kalau kamu dapat temen yang sama-sama udah ntar aja. Nah, ini pas banget nih sama aku mau nanya nih. Kalau temenan di kuliah tuh gimana sih Cika? Misalkan dibilang nih kan, bebas disuruh banget. bilang nih, oh jurusan, kalau mau ambil jurusan jangan ikut temen Iya. gitu kan. Nah, apakah dia sendiri, misalkan teman-temannya ambil jurusan ini kan, dia nggak mau ngikut dong, dia maunya yang sendiri. Nah, apakah dia bisa nyari temen di situ gitu loh? Nah, jujur aku marketing, coba deh. Kayak kamu kan udah lebih banyak kenal angkatan aku kan. Ada gak sih yang marketing communication juga? Nggak ada Enggak. kan? Jadi Walaupun banyak tapi pada bisnis semua literally tuh ya. aku sendiri kan marketing. Iya benar. Itu salah satu yang aku takutin sebelum aku istilahnya orientasi ya kalau kuliah. MPLS ya? Iya, gimana caranya aku untuk ini ya bisa kenalan, kayak gimana cara diem gitu. Ya mau nggak mau kita harus memulai dari kita sendiri gak sih? Kita harus yang kayak hai gitu-gitu, yang harus bisa awkwardin orang kan, karena kita suka kayak malu, nggak usah lah nanti juga orang datang ke kita. Sebenarnya nggak bisa gitu karena semua sama milih temen lagi, kenalan sama temen gitu kan pada saat. Justru orientasi itu yang menentukan kalian bakal kayak Gimana ke depannya? gimana nih temenan kalian udah apa istilah tahu gitu loh, kayak oh di jurusan gue segini nih temennya gitu loh, kayak ini, jadi kayak ya gitu tahu. Terus apa lagi nih, apa tadi? Apa lagi? Kalau selain kendala di waktu, itu Cici Oh ya, tuh kendala di bikin Hah? timetable gitu nggak sih, atau kayak jadwal gitu? Jujur kalau di BINUS, nyebut lagi di BINUS nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di BINUS tuh udah ada jadwal jamnya. Jadi kalian kayak oh ya hari ini online, hari ini onsite, Oh, udah jam segini, jam dibikinin segini. ya? Udah di kelas mana, di gedung apa gitu kan. Nah, kalau misalkan sebenarnya semua kampus sih harusnya udah dibikinin deh. Tapi kalau buat diri aku sendiri, aku juga buat timetable sendiri. Jadi aku kayak tahu gitu. Kayak misalkan aku buat istilah reminder gitu loh buat diri aku sendiri, kayak oh ya hari ini harus ngerjain tugas ini, besok ngerjain tugas ini. Nah itu udah nggak boleh ditunda, udah harus hari itu biar kelar gitu. Kalau aku misalkan tiba-tiba mau nunda gimana? Nah, Itu ya itu tergantung sama diri, itu balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau maksudnya kalau aku sebenarnya bisa ada di mana waktu kita males gak sih, iya, guys? mager gitu Mager mau banget, ngapa-ngapain. aku juga. Tapi kalau udah kuliah tuh aduh, coba deh menghilangkan rasa mager itulah Susah sebenarnya. ya Susah. sebenarnya. Apalagi aku tahu nih, aku punya temen nih yang ngambil jurusan DKV. Dari sebelum masuk kuliah aja dia udah mulai gambar di kertas gede. Iya kan, kalau harus nyicil kayak komputer science harus belajar coding misalnya kan gitu kan, harus ada nyicil buat belajar Jadi kayak nggak ada gitu. di kuliah tuh nggak dikasih dasarnya lagi berarti ya?
Nah kalau aku nggak tahu ya kalau jurusan lain. Kalau aku dasar sekarang semester 1 aku masih dasar sih. Masih yang kayak pertanyaannya itu kalian bisa jawab sebenarnya. Kayak apa itu komunikasi nonverbal, komunikasi verbal. Apa Ki? Coba jawab. Bisa doang nonverbal sama verbal mah. Gestur tubuh. Ah iya itu apa? Gestur tubuh. Non-verbal. Ah iya masih kayak gitu. Cuman kan nggak mungkin dong kamu kalau ditanya apa itu komunikasi nonverbal. Iya berkomunikasi dengan gestur tubuh. Kan nggak bisa jawabnya cuma segitu Nggak bisa doang cetek. gitu loh. Nggak bisa gitu. Kalau kuliah tuh kayak kenapa harus pakai gestur tubuh? Kenapa ini? Oh jelasin lagi. Gitu. Kayak esai gitu Ah ibaratnya. iya. Uraian. Bener. Jadi udah nggak ada lagi PG-PG-an kayak pilihan ganda gitu. Nah, selain susah dan senang yang sudah dilewati, apa sih yang kalau Cici bisa improve gitu sebagai anak kuliahan? Cici mau improve apa dari diri Cici? Improve yang pastinya harus jauh lebih baik lagi dari sekarang dan harus bisa memanage waktu diri sendiri juga gitu loh kan. Misalnya terkadang kita tuh teledor gitu kan. Benar. Misalnya kayak ya udah ntar aja kayak kamu males sudah mager gitu. Aduh itu tuh susah banget gitu rasanya ya. Makanya tadi aku bilang kan harus dapat lingkungan tuh yang Support juga. support sama kamu. Nah, milih temen di lingkungan. Aku bahas tentang temen dikit ya. Milih temen di lingkungan kampus itu juga emang harus hati-hati. Kalau emang kamunya nggak bisa, jadi kamu ikut-ikutan lebih jadi parah istilahnya gitu kan. Nah, jadi milih temen itu harus bener-bener yang kayak semua temenan kok, nggak boleh nggak temenan gitu loh maksud aku. Cuman pasti kan ada temen deket gitu. Nah, gimana tuh temen deket kamu juga mempengaruhi kamu jauh lebih baik dari itu gitu kan. Kayak ayo kita kerjain tugas bareng aja nih gitu kan, itu kan baik ya kan. Maksudnya daripada yang kayak ayo udah nongkrong aja kerjain tugasnya ini pasti ada yang kayak gitu kan. Tapi kan kalian gimana, udah nggak bisa selalu ngikut gitu. Harus bisa nolak sih Iya sebenarnya. harus bisa nolak gitu. Nah, Cici tipe yang gimana? Aku Yang kalau emang nolak misalkan atau enggak? aku kalau misalkan kayak oh iya nih aku emang udah kerjain nih tugas terus diajak nongkrong ya udah oke lah 1 jam gitu misalkan. Sejam. 1 jam 2 jam oke abis itu aku pulang aku bakal ngerjain tugas aku gitu. Atau enggak ya kalau misalkan nih nggak bisa nih gue harus kerjain ini nih gue belum misalkan kayak lagi UTS kemarin ya aku nggak ada nongkrong. Oh, benar-benar full belajar ya? Walaupun sebenarnya minggu kemarin aku tes tuh masuk seminggu cuma 2 kali dan sisanya itu di rumah kan. Sebenarnya bisa aja gak sih aku memilih untuk itu, tapi aku kayak aduh istirahat aja deh di rumah. Aku maksudnya nyari belajar yang lain. Berarti Cici itu tuh tipe yang ambis ya? Aduh nggak ambis-ambis banget sih. Aku tau nih, persis dedenya banget. Masuk kuliah berarti salah. jadi anak ambis dong. Dedenya yang ngikut Cicinya. Ya gak sih? Iya. Iya banget. Iya bisa harus nggak ambis tapi harus mau belajar. Rajin gak mau sih? belajar aja Mau gitu. belajar Gigih rajin gitu. Rajin. Yang harus dengerin dosennya Benar. gitu. Tuh yang suka nggak dengerin guru, suka tidur. Ayo tobat. Wah itu bener. Nah Ci, sebelum kita ke closing nih ya, untuk closing, aku mau nanya nih, pesan apa nih buat aku mau minta pesan Cici nih buat orang-orang di luar sana yang mau ngambil jurusan tuh kayak takut-takut, masih bimbang. Cici mau kasih pesan apa nih? Oh ya kalau aku yang pertama apa ya bingung guys. Aku juga bukan yang kayak mahir banget gitu ya. Tapi aku kayak bilang kalian harus tahu hobi kalian dulu dari dulu. Misalnya dari ini. Kalau kalian misalkan nggak tahu hobi kalian apa, coba tanya teman kamu kayak, gue tuh sebenarnya orangnya kayak mana sih? Kalian ngerasa gak sih kalau pengaruh teman, pengaruh lingkungan kalian tuh pengaruh banget sama diri kalian juga, Bener, ya kan? Bener. Ya kan bener kan. Jadi kayak kalian tahu hobi kalian, tahu kalian tuh senengnya di mana. Udah harus cari tahu dari sekarang. Malah aku dulu dari SMP juga harus udah tahu gitu. Gak boleh mepet sih semuanya. Iya kalau karena kayak gini kan SMP masuk SMA jurusannya IPA IPS udah. Ya kan. Jadi kalau misal nggak mungkin dong kayak ya biasa orang kalau bingung kayak udah IPA dulu biar bisa ke IPS-nya juga. Kalau IPS kan susah kan buat ke IPA. Tapi kayak harus tahu gitu loh. Misalkan jadi kayak aku komunikasi. Maka aku tahu aku masuk ke IPS lah, aku nggak mungkin IPA. Bener-bener Bener gak sih? sebenarnya Oke. itu juga salah satu alasan ya kita harus bisa tahu mau milih Tahu IPA atau bener IPS bener. gitu. Nah itu sebelum ke kuliah juga kalian harus tahu dulu kan masuk SMA Iya, kayak mana bener. kan. Nah misalnya kalau aku suka sih berhubungan dengan sains gitu-gitu ya pasti kan IPA gitu. Aduh, enak IPA nih. Nah, harusnya kamu juga harus tahu nih sekarang Iya. kamu mau milih apa gitu kan. Nah, terus abis itu apa lagi ya? Pokoknya banyak berdoa juga sih, itu penting sih ya. Berdoa itu kayak kalian Supaya kan keterima. ya kayak kalian biar bisa tahu nih aduh apa sih buat kedepannya kayak kuliah gue jurusannya apa gitu. Supaya dikasih pencerahan guys. Ya kalau aku ngobrol sama orang tua itu juga penting sih. Itu salah satu faktor Salah juga satu ya. orang tua tuh dukungnya gimana kayak kalau misalkan
kadang dukungan orang itu yang buat kita langsung kayak Yes, ya sebenarnya gue yes. bisa misalnya gitu kan. Bener Jadi bener nggak bener. takut. Setuju. Gue jalanin gitu, tapi jangan jadi beban buat kalian ya. Kalau emang kalau aku prinsipnya untuk orang tua aku tuh bukan yang menuntut kamu harus masuk jurusan A B C gitu. Jadi Itu tergantung bagus. aku gimana gitu kan, karena yang jalanin aku kan bukan Orang orang tua. tua istilahnya gitu. Jadi Cici enjoy juga Nah gitu kan itu kan kuliahnya tuh. dibilang sekarang aku depresi, enggak, aku enjoy jujur sumpah, karena Depresi. iya kan nggak usah kayak stres banget tiap hari gitu kan ada aja yang kayak Iya, aduh gue nggak bisa ini gitu. Aku ada titik di mana emang aku nggak bisa, tapi gimana caranya untuk kita belajar dari hal yang kita nggak bisa itu, cari tahu yang banyak, kayak cari tahu dari temen, dari keluarga, nanya gitu, jangan malu gitu buat untuk kayak takut nanti aja lah, takut nggak mau Jangan jadinya nunda sih sebenarnya tuh. karena time itu Time is penting. money, guys. Nah itulah penting itu ya. Cannot Waktu. waste money. Kan kayak di kalian juga udah harus, apalagi kelas 12 ya kan. Kelas 12 tuh di mana titik yang kalian udah bener-bener harus tahu banget mau jurusan apa, nanti ke depannya mau gimana. Makanya kelas 12 tuh aku di mana titik di mana aku aduh bener gaya gitu. Dari SMA tuh udah cepet banget gak sih Bener. waktunya? Iya, apalagi aku Iya. waktu itu terpotong Covid kan, guys. Jadi kayak Pasti nggak kerasa. Iya, Kayak nggak kerasa. separuh hidup SMA-nya hilang. benar. Jadi kayak aku harus mikirin banget buat kayak gitunya. Gitu sih. Kalau harapan Cici untuk anak-anak SMA yang udah mau lulus ada nggak, Ci? Harapannya mungkin kalau dari aku belajar yang benar, harus bisa manage waktu kalian, terus harus bisa apa ya, udah banyak cari tahu passion kalian tuh di mana, hobi kalian tuh apa, biar nanti next bisa nggak salah pilih jurusan gitu kan. Maksudnya kalau hobi kalian gambar bisa masuk DKV, desain interior kah, kalian tergantung kayak arsitek kayak gitu kan. Nah Benar. terus gak bisa kalian kuat nih di tentang teknik kan, misalnya ya bisa masuk teknik apa, fisika, kimia, apa computer science segala macam gitu kan. Sebenarnya karena aku masih semester 1 banget ya kan, masih awal banget juga, aku juga belum yang terlalu tahu banget tentang dunia kampus ke depannya kayak gimana gitu kan. Aku masih yang kenal tentang oh dosennya begini, ini. Pasti kalian juga nggak, kamu kelas 10 juga kayak gitu, oh guru ini begini. Iya. Kan kalau udah kayak Michelle kayak udah tahu Masih oh nih gurunya ngeraba-raba. begini ya sih raba-raba kan. Aku juga belajar kayak gitu tentang kampus gini. Terus kayak aku baru ya gitu. Kayak UAS, exam segala macam, UTS kayak sama tahu. Aku tuh ngerasa sekarang aku kuliah itu masih kayak SMA. Bisa tuh UTS masih dikasih kertas, kita Karena kerjain. masih awal-awal kali Iya. ya. Padahal aku tes aku nih cuma 4 nomor. 4 nomor itu 1 jam 40 menit aja belum tentu cukup sebenarnya waktunya. Kalian bisa bayangin gak sih? 4 nomor. 4 Apaan nomor aja tuh? doang. Kayak saya doang 4 nomor dikasih soal. Tapi 1 jam 40 menit nggak selesai. Belum tentu. Gitu. Soal apaan tuh begitu? Iya kan, makanya padahal soal aku yang tadi aku jelasin kayak komunikasi nonverbal apa gitu. Tapi banyak di dalam itu tuh banyak gitu kan. Jadi kalian itu harus banyak cari tahu gitu. Karena dosen-dosen sekarang tuh pengennya mahasiswa tuh jadi kreatif gitu loh. Kayak jawaban kamu tuh jangan sekedar terpatok teori gitu. Tapi kalian harus bisa improve gimana caranya jawabannya tuh lebih ada ide baru gitu kan istilahnya. Kayak kalian OSIS gitu lah kan, kalian juga buat program kerja kan, gimana caranya kalian mikirin untuk hal baru yang bikin jadi ini Bikin banget orang gitu kan. tertarik juga. Tertarik buat misalnya kalau kayak podcast nonton, bisa buat kayak apa gitu. Tapi ini jujur bagus Tikas ini. Haha. Kayak buat jadi kan ini kan kalau kayak aku gini jadi harus terbuka kan, maksudnya biar orang tahu terus sama-sama tahu. Makanya aku suka sih kenal orang gitu yang tadi aku bilang. Paling harapannya gitu ya, jangan stres gitu lah ya guys. Jangan depresi juga. Walaupun emang pasti mikirin banget kan, kayak aku dulu tuh pengen PTN jujur. Tapi ternyata aku tidak diterima di universitas negeri yang aku mau. Tapi ya udah akhirnya jangan berkecil hati, ya aku swasta aja. Karena semua universitas sebenarnya sama aja menurut aku. Bakal cara ngajar dosennya segala macam sama. Yang penting yang paling pertama itu sih manage diri kalian tuh gimana. Udah nggak bisa yang main-main. Istilahnya kayak waktu kalian ke masa depan tuh rasanya kayak cepet nih. Aku juga berasa tahun depan aku udah mau masuk yang ke 20 ya, udah 19 tahun depan. Aku kan tahun 18 kan cepet gitu kan, jadi waktu tuh berjalan. Kadang yang itu dibikin jadi overthinking gitu. Aku kayak gitu sih. Nah itu guys, di
Jadi kesimpulannya ya, kita kalau ambil kuliah jangan sampai salah Salah jurusan, gak boleh sampai Sebenarnya paling penting tuh ngikut-ngikut. ngikut-ngikut teman itu paling jangan sih menurut aku. Karena itu kayak Bahaya berpengaruh juga gitu ya. loh Passion buat diri orang kalian. beda-beda Iya sih, kan? iya. Kalau misalnya kayak aku bisa hitungan, tapi ternyata dia ngikut aku hitungan. Gila, kacau tuh dia mau dapat nilai baru jadi ngulang mata kuliah kan nggak enak kan? Gitu. Pokoknya kalian jangan sampai takut kuliah juga karena Cicek ceritain gak enaknya kalian jadi takut Iya, atau kalian jangan sih. mikirnya enak-enaknya doang tuh nggak boleh guys. Beda-beda sih setiap jurusan. Untung aku saat ini di jurusan yang aku passion sih. Nah itu Aku kuncinya bener-bener, ya, kuncinya sebenarnya kalau kuliah tuh kalian harus bisa pilih jurusan sesuai passion kalian, jangan yang kayak Betul. ngikut-ngikut atau kalian mikir oh jurusan ini gampang mau ngikut. Oh, apalagi sekarang ini ya banyak yang anak muda mungkin yang mikirnya kayak gue masuk jurusan ini, nanti gue kerja belum tentu gue sesuai dengan jurusan gue. Banyak gak sih yang kayak gitu? Iya benar. Itu jangan kayak gitu sih. Menurut aku mikirnya jangan kayak gitu karena emang nanti dunia kerja kita nggak tahu nih kita kerja di mana kan. Tapi kan kayak kalian udah dapat dasar gitu loh dari kuliah, kayak udah dapat materi gitu. Seenggaknya kalian nanti nyari kerja yang sesuai dengan jurusan kalian pasti maunya gitu dong. Jadi kan tahu. Nah, makanya kayak menurut aku pemikiran hal-hal yang kayak gitu pemikiran orang-orang istilahnya yang belum mikirnya terlalu jauh lah, maksud aku kayak masih yang udah nggak usah kuliah ini santai-santai aja kayak gitu. Emang sih kalian bisa buat itu lebih santai. Jujur aku dari SMA ke kuliah emang aku santai sih gitu. Tapi sesantainya aku itu nggak bisa sesantai SMA gitu. Beda. Jadi kalau disuruh pilih mau SMA atau kuliah? Pasti mau SMA lagi sih guys. Aku beneran mau balik lagi beneran. Makanya aku sering banget ada di sini ya. Kebetulan sering banget ada di Tika ya. Sampai Tita saja aku bisa ikut berhari-hari gitu Iya. waktu itu ya guys ya. Sumpah iya banget. Iya kayak sampai orang nanya emang gak kuliah udah pulang gitu. Tapi kuliah tuh pulangnya cepet. Enggak, kalau aku kan seminggu 3 kali gitu kan kuliahnya. Ada kalau di BINUS ada yang sampai Sabtu kuliahnya gitu. Nah kalau aku seminggu 3 kali tapi pulangnya tuh malam gitu loh, kayak sore banget, kayak dipadetin gitu loh. Jadi Tapi sisa hari-harinya kan free gitu. free. Nah free-nya itu tapi Tugas. gitu. Jadi kayak free-nya itu ya free bohongan nih. Kalau dia bilang libur gak libur sih libur, tapi liburnya ya nugas Tidak gitu. ada yang free di dunia ini. Iya betul. Belum kalau dosennya yang kasih soalnya, aduh yang kita kayak gimana ngerjain. Aku tuh kadang bahasa Inggris juga gitu. Jadi kayak ada bahasa Inggris campuran. campur. Ya communication sih gitu ya. Bener, terus kayak soal UTS bisa bahasa Inggris gitu kan. PPT semua bahasa Inggris. Tapi dosen ngejelasin Indonesia. Cuman semua Inggris. Krisis identitas. Jadi kayak balance gitu loh Inggris sama Indonesia. Jadi kan karena kalau nanti ke depannya kan Inggris kan kayak salah satu bahasa yang orang juga banyak pakai gitu kan. Jadi paling gitu sih. Kalian gimana nih sejauh ini? Udah memikirkan sampai mana nih tentang kuliah nih? Aku penasaran nih. Kayaknya aku udah tahu sih mau ambil jurusan apa. Oh, udah tahu ambil jurusan Kamu apa? ambil Neuroscience. Oh, Apa tuh? neuroscience. Saraf. Itu kayak Ilmu Oh, mempelajari ilmu saraf. kalau kamu Michi belum tahu. Aku tuh selalu galau antara ilkom sama psikologi. Ilkom sama psikologi. Tapi kayak ilkom aja deh. Setelah aku pikir-pikir ya. Mau negeri kalian atau kayak enggak? Enggak, aku swasta. Oh, kamu swasta. Kamu Fix. swasta juga fix. Enggak di luar negeri juga. Mau sempat kepikiran, cuman ya Aku juga sempat kepikiran pengen sekolah di luar negeri, tapi ternyata aduh aku nggak bisa jauh-jauh dari Tiara Kasih juga ya. Nggak bercanda, nggak bisa jauh-jauh dari rumah juga sama orang tua, jadi kayak aduh belum mau deh gitu kan. Aku aja walaupun kuliah di BINUS tapi aku nggak ngekos. Aku iya tetap masih pulang ke hari. rumah ya. Tuh. Jadi aku nggak bisa gitu, belum sampai pengen gitu. Soon ya kan. Jadi ya gitulah guys dunia perkuliahan. Dibilang stres iya, dibilang seneng pastinya gitu kan. Sebenarnya enjoy aja gitu tiap hari, jalanin aja gitu. Tapi jangan terlalu santai gitu. Paling gitu. Gitu sih. Paling gitu aja kali ya untuk episode 2 kali ini. Semoga kalian para penonton atau Tika Zen tercerahkan nih sama apa yang udah kita obrolin sama CJ. Iya. Oke, see you guys in the next episode. Dadah. Dadah. Thank you. Our episode has finally come to an end. Thank you for joining us in our season 5 episode. Check out TCAS at Tiara Kasih and Osismak Tiara Kasih YouTube channel.
See the description below and follow our Instagram for more updates. See you guys in the next episode. Goodbye.